Shalom semuanya. Ya, Bapak Ibu sudah terima, ada pedang, ada merpati. Ya, ini awal tahun. Ya, awal tahun. Saya batuk terus Bu dari kemarin. Ini awal tahun. Tetapi yang terima pedang, yang terima pedang, kita akan sungguh-sungguh kita akan minta sebuah pewahyuan divine misterinya Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita dan kerinduannya. Tapi yang terima Roh Kudus ini waktunya Roh Kudus berjalan dengan kita dengan sangat-sangat kuat, memanifestasikan pribadinya, bahkan sampai tidak lagi kelihatan Ibu Nita Joel, tetapi yang tampak adalah manifestasi dari 7 rohnya. Tadi pada waktu menyembah saya melihat sebuah gerbang yang sangat besar. Dan Tuhan berkata itu gerbang penyembahan. Dan yang saya lihat Tuhan berkata itu gerbang penyembahan satu bangsa. Dan seperti tadi yang Ibu lihat, malaikat. Saya nggak cuma lihat ini malaikat-malaikat yang kecil, tetapi ini malaikat yang berdiri dan memimpin satu bangsa, yang mengajar satu bangsa mengenal kebenaran, yang membawa satu bangsa bisa dipeluk dengan kabut Tuhan, yang membuat satu bangsa datang untuk menyembah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan berikan. Pada waktu kita berkata Tuhan buat tanggal 17, seberapapun suara yang kita naikkan, itu akan membuka gerbang ini makin besar. Dan ini membawa mulai dari Merauke sampai ke Aceh. Ini akan mulai ada gelombang penyembahan yang akan menyerbu bangsa kita. Amin. Kita ini sudah memasuki masa raja-raja Bapak Ibu. Kemarin kita sudah lewat G7. Kita sudah memasuki masa raja-raja. Dan firman Tuhan berkata di Amsal 25 ayat 2 dikatakan, Allah menyembunyikan wahyu firman-Nya di tempat persembunyian kemuliaannya. Tetapi kehormatan raja-raja terungkap daripada bagaimana dengan sungguh-sungguh menyelidiki makna yang lebih dalam dari setiap perkataan yang sudah dilepaskan. Bapak Ibu, kita ini memasuki masa raja-raja. Dan Tuhan yang Tuhan sediakan adalah sebuah manifestasi yang dari surga. Yang Tuhan sediakan itu adalah perbendaharaan surga. Mulai dari kesembuhan, bahkan mukjizat, bahkan sebuah atmosfer yang bahkan belum pernah ada sebelumnya, belum pernah terpikir, belum pernah timbul di hati kita. Tetapi hal itu bisa touchdown, itu bisa kita ambil, itu bisa ada di tengah-tengah kita apabila raja-rajanya. Seberapa engkau dikatakan menyelidiki dan mencarinya. Ini firman yang berkata kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan segala sesuatu. Dan kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki segala sesuatunya. Selesai kita G7, seberapa banyak kita menyelidiki Tuhan dengan semua gelombang yang Tuhan sediakan, dengan semua percepatan. Seberapa hati kita menyelidiki dan menginginkan itu sungguh-sungguh jadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya ini baru pulang daripada kemarin dari Nigeria. Ada satu kata yang saya tangkap pada waktu saya di Nigeria.
Yang itu sejujurnya saya masih simpan dan saya berkata, Tuhan ajari kami. Kenapa? Hari itu pada waktu kami berdoa dengan hamba Tuhan yang ada di Nigeria, tiba-tiba saya mendengar sebuah kata, dan kata itu berkata, industri lawatan. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, kami tidak mau itu menjadi sebuah industri lawatan. Tetapi kami, itu terjadi lawatan itu mulai dari kami. Yang menikmati itu mulai dari kami. Sampai ke anak cucu, ke bawah semuanya, itu kita menikmati lawatan. Bapak Ibu, hari itu sesungguhnya pada waktu G7 saya itu gak bisa tinggalkan anak-anak. Kenapa? Bayangin ya, orang tua saja satu session 3 pembicara, 5 pembicara, itu tidak mudah. Anak-anak harus terima porsi yang sama. Temanya semuanya sama. Dan hari itu saya ngomong, Tuhan gimana ini anak-anak? Dan Tuhan cuma berkata begini, nak, sudah waktunya. Hari itu Yosia usia 8 tahun menjadi raja. Usianya berapa tahun ya, saya salah? Ya betul, 8 tahun. Yosia 8 tahun jadi raja. Dan sungguh Tuhan berkata, kalau dulu aku bisa angkat Yosia, aku bisa buat pemerintahan yang berbeda di zaman Yosia. Maka anak-anak, saya berkata sama Elion, hari ini kamu 4 tahun. 4 tahun lagi, bahkan mungkin bisa lebih cepat. Dan dia akan sungguh-sungguh menjadi raja-raja yang menetapkan. Dan hari ini saya mau berkata, tetapi hari ini semua selesai dari G7, seberapa kita menyelidiki segala sesuatunya. Karena surga tidak pernah murah, surga tidak pernah receh, surga itu mau touch zone di hati kita. Why? Saya sungguh komentar dengan sebuah kata, industri lawatan. Karena di situ saya lihat mereka, ini tempat, saya berdiri di tempat di mana 2 juta hari itu KKR. Dan mereka yang menyatakan dirinya terima Tuhan Yesus sampai 1,4 juta. Bayangin, datang 2 juta, yang menyatakan diri terima Tuhan Yesus 1,4. Tapi hari ini mereka tetap miskin, mereka tetap mengalami banyak hal. Why? Karena perubahan itu harus kita alami. Lawatan itu harus kita alami. Dari mulai yang di atas sampai yang ke bawah. Itu dimulai dengan apa? Pada waktu engkau mulai menyelidiki yang lebih dalam dari semua yang sudah dilepaskan perkataannya. Buat saya berkata gini, Tuhan, susah loh untuk menyamakan ritme surga. Susah Tuhan untuk bisa mengerti semua yang ini bagaimana dari sisi manusia. Tetapi Tuhan berikan saya ayat di sini yang kita mau baca dari Efesus 3 ayat 9 sampai ke 11 ke 10. Dikatakan seperti ini. My passion is to enlighten every person to this divine mystery. Kerinduan Tuhan, tadi kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan segala sesuatu. Tapi passionnya, geloranya, pengen setiap orang itu bisa menikmati sebuah yang namanya divine mystery-nya Tuhan. Misteri ilahinya Tuhan. Rahasia surga. Loh, Bapak Ibu ini curious gak sih? Bagaimana sampai sebuah kesembuhan itu bisa mengalir lewat tangan kita? Curious gak bahwa kita ini dari tangan kita berkata, maka yang mati itu bangkit? Curious gak kita untuk berkata, kekayaan dari seberang lautan itu pindah dan masuk ke
tempat-tempat kegerakan ke Mahanaim. Kalau itu tidak ada Kurias di dalam kita, itu artinya ada yang salah. Karena itu Tuhan memang sembunyikan. Dikatakan kerinduannya adalah menyingkapkan misteri ilahinya, yang semuanya itu masih tersembunyi dari masa ke masa sampai sekarang, dan jadi rahasia hati Tuhan, menyingkap semua yang masih tertutup oleh kuasa kegelapan yang diwahyukan oleh gerejanya. Rancangan yang sempurna digenapi sempurna dalam Yesus Kristus. Jadi semua yang terima pedang, setiap kali saya untuk pemimpin sebetulnya saya kasih 2, Roh Kudus dan merpati dan pedang. Setiap tahun ini berkata Tuhan, berikan aku semua rahasia-rahasia kerajaan-Mu Tuhan, supaya itu bisa touchdown atas hidup kami, atas bangsa kami. Kemarin saya baru pergi, dan satu perkara hari itu Tuhan temui saya, dan Tuhan itu berkata begini, nak, kamu belum ngerti dengan sungguh-sungguh artinya perbuatan engkau diciptakan sungguh amat ajaib. Perbuatanmu dahsyat dan ajaib. Saya itu tidak ngerti. Saya berkata, ayat ini sudah sering masuk dalam hidup saya. Tapi Tuhan berkata hari itu, kamu tidak sungguh-sungguh mengerti. Dan Dia berkata, hari ini inginkan semua panggilanmu untuk menjadi ilahi lebih lagi. Inginkan panggilanmu untuk engkau ini dibuat dahsyat dan ajaib. Firman-Nya berkata seperti ini, I thanks God for making me mysteriously complex. Di dalam kita ada banyak yang tersembunyi. Setiap potensi itu masih banyak yang tersembunyi. Hari ini Ibu Iin mengimpartasikan sebuah kekayaan buat semuanya yang belum breakthrough. Tetapi Tuhan sudah berikan benih itu di dalam hidupmu. Yang menjadi masalah, kita tidak pernah mengaktifkan, membongkar, menggali, melatih setiap potensi yang ada di dalam hidup kita. Ada ayat yang buat saya ini keren sekali. Mari kita baca di Efesus 1 ayat 5 sampai dengan 6. Tolong ada yang bacakan. Efesus 1 ayat 5 sampai dengan 6. Karena memang merupakan rencananya yang sempurna untuk mengadopsi kita sebagai anak-anaknya yang terkasih melalui persatuan kita dengan Yesus, sehingga kasih-Nya yang luar biasa melimpah atas kita, membawa kemuliaan kasih karunia-Nya. Baca ini. Karena kasih-Nya kepada kita sama seperti kasih-Nya kepada yang dikasihi-Nya, Yesus. Waktu saya baca ayat ini, hati saya yang paling dalam, saya tidak bisa percaya loh. Ayat ini berkata, kasih Bapa kepada kita sama besarnya dengan kasih Bapa kepada Yesus. Wow, kenapa rancangannya terlalu besar dan sempurna? Kenapa Dia simpan yang namanya divine mystery? Karena Dia mau menyatakan kemuliaannya di bencana tanah liat ini. Bapak Ibu bisa lihat. Halo. Cintanya
kepada Yesus sama besar. Pada waktu saya baca ayat ini, saya berkata, Tuhan, aku tidak bisa percaya. Ampuni, bagaimana mungkin aku yang tidak pernah bisa lakukan seperti Yesus. Dan di firman dikatakan cintanya sama besar kepada kita sebesar cintanya kepada Yesus. Kalau hari itu Bapa sungguh mencintai dan melihat Yesus bagaimana mengerjakan semuanya selesai, maka gelora yang sama itu juga berlaku untuk kita. Untuk kita bisa menyelesaikan, masuk dalam kemuliaan di bumi sampai dengan di surga. Kita menikmati surga di bumi seperti di surga. Tapi itu tergantung seberapa engkau mencari sampai engkau menemukan semuanya. Mari kita lanjutkan. Efesus 4 ayat 11. Hari ini banyakkan firman-Nya dari Efesus. Tapi bukankah Efesus itu juga bicara tentang Mahanaim? Kita adalah jemaat yang ada di Efesus. Dikatakan seperti ini, dan ia telah mengajari kamu untuk meninggalkan gaya hidup manusia lama, hidup diri yang lama yang dirusak oleh keinginan-keinginan berdosa dan tipu daya yang berasal dari hayalan. Sekarang saatnya untuk hidup kita diperbaharui. Kenapa kita harus sampai jumpa dengan divine misterinya Tuhan? Karena pada waktu kita ketemu dengan divine mystery itu, maka itu terjadi perubahan. Maka itu yang terjadi adalah penciptaan ulang di dalam hidup kita. Pada waktu kita ketemu dengan divine mystery itu, firman kekayaan surga itu akan set seluruh yang namanya sel-sel hidup kita, seluruh hidup kita. Dikatakan seperti ini, diperbaharui oleh wahyu atau divine mystery yang telah disingkapkan kepada kamu, dan kamu akan ditransformasikan saat kita menyatu dengan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, Ibu Iin sudah ngomong berkali-kali menyatu dengan Tuhan Yesus. Bahkan kita ini juga ngomong menyatu dengan Tuhan Yesus. Tapi maafkan saya, yang saya ini mungkin melankolis, lumayan akut. Saya bilang gini, gimana menyatu dengan Tuhan? Saya masih suka jalan-jalan. Saya masih suka kadang-kadang mencintai kasur saya. Dengan Tuhan Yesus, bagaimana saya bisa menyatu? Ngajak Tuhan Yesus rebahan di sebelah kasur saya, nggak ilok. Tapi Tuhan itu berkata begini, tidak pernah engkau jadi kudus, tidak pernah engkau kudus dan engkau menyatu dengan Tuhan. Tapi pada waktu engkau menyatu dengan Tuhan, maka kita akan mulai menjadi kudus. Kita akan mulai masuk ke dalam divine calling. Pada waktu kita menyatu dengan Tuhan, maka itu yang menjadi sebuah perubahan dari diri kita yang lama, dan diubahkan menyatu, dan diri Yesus itu yang tinggal di dalam kita. Karena Allah telah menciptakan kita kembali sekali lagi dalam kebenarannya yang sempurna. Sekarang kamu menjadi miliknya dalam dimensi kekudusan
yang sejati. Yang pertama, kenapa saya berikan pedang? Bukan hanya kita memang harus berjaga dan berperang, tetapi kita harus masuk sampai pengenalan sebuah divine mystery Tuhan. Firman-firman yang memang, yang itu akan membawa perubahan, itu yang akan mengubahkan hidup kita. Yang kedua, ini adalah masa di mana ini adalah masa persiapan penggenapan. Ini adalah masa persiapan penggenapan. Ibu In berkata 6 bulan Roh Kudus akan dicurahkan tanpa batas. Tapi ini baru awal Bapak Ibu. 6 bulan ini adalah awal. Roh Kudus akan mulai berjalan menuntun kita. Mari kita baca lanjutnya Efesus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Sekarang kita telah dimeteraikan dengan meterai Roh Kudus yang dijanjikan. Dia diberikan kepada kita seperti cincin pertunangan diberikan kepada mempelai wanita, sebagai angsuran pertama dari apa yang akan datang. Dia adalah janji kita akan warisan masa depan yang memeteraikan kita sampai memiliki semua janji. 6 bulan ini itu adalah awal. Dia menjadi seperti meterai. Dia menjadi seperti cincin pertunangan yang akan mengikat kita dengan perjanjiannya, yang memastikan kita menerima warisan-warisan yang Dia janjikan, supaya sampai genap semua yang sudah dijanjikannya. Untuk kita menyatu dengan Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita. Hari itu Tuhan mulai berkata seperti ini, nak. Berbahasa roh itu punya kegunaan yang banyak sekali. Mulai dari membawa kesembuhan, meningkatkan manusia roh, membuat pengenalan demi pengenalan lebih lagi. Tetapi Tuhan berkata, nak, bahasa roh itu kamu harus bisa mulai berbahasa roh yang membawa kamu masuk menyatu dengan Roh Kudus. Ada berbahasa roh yang membuat kita bisa menyatu dengan Roh Kudus. Selama ini kita mungkin membuat kita, kalau kita mau membangun manusia roh, kalau kita mau berperang, kalau kita berdoa dan kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Tetapi pada waktu Tuhan berkata seperti ini, mari kita baca. 1 Korintus 14 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Ketika seseorang berbicara dalam bahasa roh, tidak seorang pun mengerti sepatah kata pun yang diucapkannya, karena ia tidak berbicara kepada manusia, melainkan kepada Allah. Ia sedang berbicara tentang rahasia-rahasia yang intim di dalam rohnya. Ada sebuah level di dalam kita berbahasa roh yang membawa kita bisa menyatu dengan rohnya. Bu, bagaimana bahasa roh yang bisa membawa engkau menyatu dengan rohnya? Saya pun harus belajar. Ada level kita di mana kita berbahasa roh dan itu membuat sebuah penyatuan dengan rohnya. Yang terakhir Efesus 3 ayat 3 sampai dengan 5. Belum pernah ada generasi yang diberikan pemahaman terperinci tentang misteri ilahi
yang mulia ini sampai sekarang. Dia merahasiakannya sampai generasi ini. Allah baru sekarang mengungkapkannya kepada rasul dan nabinya yang kudus melalui Roh Kudus. Sekali lagi dia yang akan menolong kita sampai kita ada di tempat-tempat supaya kita bisa masuk ke dalam divine mystery-nya. Sampai Elion, hari itu saya buat PPT. Saya ini nggak tahu ya, saya minta maaf Bu. Hari itu saya buat PPT. Saya berkata gini, saya mau PPT-nya Elion berdiri khotbah di jutaan orang. Saya berkata gini, mungkin hari ini kita lihat dia lari-lari, tapi sebuah divine mystery itu membuat anak usia 8 tahun seperti Josia. Bahkan Alkitab mencatat raja sebelumnya dan raja sesudahnya tidak ada yang menyukakan hati Tuhan, tidak ada yang berkenan kepada hati Tuhan seperti Yosia berkenan. Usia tidak pernah menjadi batasan. Dan ini yang Tuhan katakan, ini disimpan. Sekali lagi ini disimpan untuk kita generasi ini. 3 generasi, mulai dari oma, mulai dari teruna, anak muda sampai anak-anak. Mereka akan dihinggapi dengan Roh Allah. Dan mereka akan menyatakan yang ajaib. Bapak Ibu, kenapa sih seringkali dengan semua lot, dengan semua tingginya gelombang, dengan semua percepatan yang ada, kita seringkali tidak sempat untuk ngunyah. Ada banyak orang anak-anak muda, ada banyak orang anak-anak muda berkata, sudah lebih baik tunjukkan saja. Bu Nita, Tante Nita ngomong aja maunya Tante Nita apa. Tetapi yang namanya misteri ilahi itu seringkali tidak bisa diperintahkan dengan sebuah verbal. Why? Karena perlu yang namanya colokan hati. Tapi seringkali itu yang jadi missing. Itu yang tidak pernah kita inginkan. Seberapa banyak engkau yang maju di sini berkata, ya aku mau terima, aku mau terima. Tapi engkau tidak pernah pelajari, engkau tidak pernah tanya Tuhan, engkau tidak pernah jerit dan teriak kepada Tuhan. Arti kata menyelidiki dan mencari itu engkau ngemis, engkau sampai begging. Engkau mengatur setiap cara untuk sampai bisa mendapatkan itu turun dalam hidupmu. Pencarian itu seringkali itu sudah sangat kecil. Tapi hari ini kita mau menikmatinya. Sekali lagi ini awal tahun. Biar sebuah curious, haus dan lapar, pencarian akan kebenaran, pencarian akan divine mystery itu akan membawa kita, membawa surga itu masuk dan itu dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, rahasia ini besar. Tuhan, surgamu itu ajaib. Tapi Engkau yang tolong kami lewat 7 rohmu, lewat Roh Kudusmu, lewat nafas ruah yang membawa kami masuk dalam setiap kegenapan demi kegenapan janji, yang membawa kami dalam ritme surga, yang membawa kami dalam percepatan sampai di bangsa ini. Sungguh lawatan itu terjadi, itu dimulai dari hidup kami Tuhan. Dan itu yang akan mengubahkan derajat bangsa. Itu yang akan membawa kebenaran-Mu Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari berbicara lebih lagi.
Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Tolongi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.